Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam pencariannya, perawan sesat diikuti oleh seseorang. Siapakah orang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dewi Murka tersenyum tipis, berkesan lebih kalem dari perawan sesat. Lalu, ia pun mengetakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras. Duh, krak. Tanah bagian atas bukit terbelah retak, terpisah bagian tengah jarak antara Dewi Murka dengan perawan sesat. Dengan satu hentakan kaki pula, perawan sesat kembalikan posisi retaknya tanah itu. Duh, krap. Terkesiap mata Dewi Murka melihat keretakan kembali merapat dan pulih seperti sedia kala. Sepertinya tak pernah terjadi keretakan. Di sisi lain, jauh di bawah bukit kapur itu, sepasang mata mengawasi peristiwa itu dari balik semak pepohonan. Sepasang mata itu berulang kali terbelalak melihat kedua perempuan tersebut beradu kesaktian ilmunya. Sepasang mata itu milik seorang lelaki berkumis yang memperkenalkan dirinya kepada Suto beberapa waktu yang lalu dengan nama Singo Bodong. Percakapan perawan sesat di kedai itu didengarnya karena kebetulan ia sedang buang air kecil di belakang kedai. Mestinya ia ada di kedai itu, tapi karena ingin buang air kecil, ia minta izin kepada pemilik kedai untuk ke kamar mandi. Ketika ia mau keluar kembali, ia dengar suara perawan sesat menyebutkan nama Suto Sinting. Ia terjadi keluar karena ingin tahu apa yang dilakukan perempuan berambut jabrik itu. Dan diam-diam ia pun menguntit kepergian perawan sesat yang diikuti oleh Dewi Murka sampai di Bukit Kapur. Dari tempat persembunyiannya, Singo Bodong membatin. Kedua perempuan itu manusia atau iblis sampai punya kekuatan tenaga dalam seperti itu. Aku saja yang berbadan sebegini besar belum tentu bisa gerakan Bukit Kapur itu. Mereka yang jenisnya perempuan dengan badan selangsing itu bisa bikin bukit retak dan menjadi rendah sedikit dari asalnya. Gila itu dua perempuan. Kata Singo Bodong yang lebar itu kembali mengikuti peristiwa di atas Bukit Kapur. Agaknya kali ini perawan sesat sudah merasa cukup pamer ilmunya. Melihat lawannya tidak merasa gentar sedikit pun, perawan sesat segera sentakan kedua kakinya dan tubuhnya pun melesat terbang bagaikan seekor harimau hendak menerkam bangsanya. Pada saat itu, Dewi Murka pun melompat menyambut tubuh lawan yang melayang. Kedua perempuan itu saling beradu kecepatan pukulan di udara. Plak, 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 pum, pum. Terdengar suara Dewi Murka memekik tertahan. Tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh bagai karung basah. Perawan sesat sudah sejak tadi daratkan kakinya dengan sigap di tanah berkabut itu. Ia berdiri tegak dengan tegarnya, memandang lawannya yang jatuh terkulai dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Bahkan dari telinga dan hidung Dewi Murka juga mengeluarkan darah hitam kemerah-merahan. Dewi Murka berusaha untuk bangkit. Dia mencabut trisula dari pinggangnya. Matanya memandang dengan sedikit membeliak. Tapi sebelum ia sempat bangkit, ia sudah kembali jatuh terkulai. Tubuhnya terjajar tanah berkapur, telantang menghadap langit. Semburan darah hitam kemerahan itu kembali keluar
dari mulutnya bersama tubuh yang menyentak kejang satu kali. Perawan sesat hempaskan napas lega, lalu tinggalkan tempat itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia tampak tidak peduli sekali dengan keadaan lawannya. Cepat ia melompat, cepat pula ia melesat hilang. Singo bodong kehilangan jejaknya. Bingung mencari kemana perginya perawan sesat sebagai sosok perempuan yang dikagumi ilmu dan kecepatan gerak tangannya tadi. Karena tak bisa mengejar dan mengikuti jejak kepergian perawan sesat, lelaki berkumis tebal melintang itu segera naik dengan susah payah ke Bukit Kapur. Tepat ketika ia sampai di sana, Dewi Murka hembuskan napasnya yang terakhir. Hanya Singo Bodong yang tahu persis mengenai kematian Dewi Murka. Hanya Singo Bodong yang melihat jelas perawan sesat telah membuat jiwa Dewi Murka benar-benar nungging. Tapi siapa yang kenal Dewi Murka di antara penduduk desa itu? Toh, pada saat Dewi Murka menginap beberapa hari di rumah keluarga Gito Gepuk, ia memperkenalkan diri sebagai Wulansi, nama aslinya. Kalau saja mereka tahu nama Dewi Murka, maka kematiannya akan tersebar kemana-mana sebagai kematian murid perguruan Merpati Wingit. Kalau kematian Dewi Murka tersebar, maka seorang pemuda berparas ganteng, berpakaian hitam-hitam, dengan senjata kapak dua mata itu tidak akan terus-menerus mencarinya. Pemuda yang memiliki senjata kapak kebok geni ini tidak lain adalah manusia Sontoloyo yang dikenal dengan nama panggilan Dirgo Mukti. Mengapa Dirgo mencari Dewi Murka beberapa hari ini? Itu adalah tugas yang turun dan dikeluarkan dari mulut Selendang Kubur. Selendang Kubur bersedia memberikan kehangatan tubuhnya pada Dirgo jika Dirgo Mukti sudah kembali memenggal kepala Dewi Murka. Kala itu, pertempuran Selendang Kubur dengan Dewi Murka sama-sama mengakibatkan luka dalam di kedua belah pihak. Mereka saling berpisah untuk lakukan pengobatan masing-masing. Selendang Kubur bertemu dengan Dirgo, lalu ditolong dan keadaan parahnya dibawa ke dalam gua tempat tinggal Dirgo di pesisir pantai Karangseiru. Sebagai lelaki yang normal, Dirgo bisa menilai kecantikan dan kemulusan tubuh Selendang Kubur yang tidak jauh berbeda nilainya dengan peri malam. Sekalipun hati Dirgo terbakar cinta pada peri malam, namun melihat Selendang Kubur dan daya tarik lainnya, Dirgo tidak menolak untuk mengulurkan tangannya mencari pelepas dahaga. Selendang Kubur kala itu dalam keadaan pingsan, lalu segera dibawa masuk ke dalam gua dan dirawatnya. Lukanya terlalu parah, gumam Dirgo Mukti sambil memperhatikan tubuh Selendang Kubur yang dibujurkan di atas pembaringannya. Dia terkena pukulan tenaga dalam yang tinggi di dua tempat, jantung dan ulu hati. Terlambat sedikit pengobatannya, melayang sudah nyawa si cantik yang menggairahkan ini. Aku harus segera menolongnya. Dengan begitu, dia berhutang nyawa padaku dan setidaknya tidak keberatan membayar hutangnya dengan kehangatan tubuhnya beberapa kali. Tetapi manusia Sontoloyo itu sedikit ragu setelah mempertimbangkannya. Ia membatin kembali. Pengobatan ini tidak cukup dengan penyaluran hawa murni ke dalam tubuhnya. Ia harus mendapat resapan getah nadi dari sekujur tubuhku, dan resapan getah nadi ini belum pernah aku lakukan kepada siapapun. Guru pernah berpesan untuk tidak melakukan pengobatan melalui resapan getah nadi jika tidak benar-benar terpaksa. Karena jika aku gagal melakukan resapan getah nadi, maka nyawaku sendiri akan melayang pergi dari ragaku. Tapi keadaan perempuan cantik ini mempunyai dua luka yang berbahaya dan harus cepat penanganannya. Wajahnya makin pucat dan membiru. Agaknya pukulan tenaga dalam yang tepat mengenai sudut jantungnya ini mengandung kekuatan racun berbahaya. Manusia Sontoloyo akhirnya memutuskan untuk melakukan pengobatan resapan getah nadi. Tanpa ragu-ragu, ia melepas pakaian Selendang Kubur. Kalau saja Selendang Kubur tidak dalam keadaan pingsan lama, tentu ia akan memberontak dan menolak. Justru karena keadaan pingsan itulah manusia Sontoloyo berani melakukan pengobatan cara resapan getah nadi. Wah,
Indah sekali perempuan ini, gumam Dirgo. Matanya tak berkedip menatap kemulusan tubuh yang sudah tanpa selembar benang pun itu. Kalau saja tak ada luka membiru di bagian ulu hati kirinya, sudah pasti tubuhnya kan dan menggiurkan. Begini dan kencang, benar-benar yang menantang untuk bertanding cinta. Sayang sekali, dia dalam keadaan terluka parah. Setidaknya, kusalurkan dulu hawa murniku melalui telapak tanganku. Berhasilkah Digo Murti alias manusia Sontoloyo menolong selendang kubur? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.